karena ini adalah salah satu temuan arkeologi yang menurut saya juga spektakuler, dan ini hal yang sangat menarik karena pada catatan Dinas Purbakala Belanda itu juga belum dituliskan perihal kumitir yang mempunyai kandungan data seperti ini. Dalam data Belanda yang sempat kami himpun, itu mereka hanya mengatakan di kumitir itu ditemukan beberapa bata kuno dan 3 buah yoni. Untuk ekskavasi kali ini fokusnya adalah bagian barat, mulai dari sudut barat laut hingga bagian tengah yang diduga sebagai gapura, kemudian sedikit ke arah selatan, kira-kira 30 meter ke arah selatan. Kalau target sebenarnya ya memang untuk menunjukkan struktur yang lebih jelas ya, karena memang pada ekskavasi sebelumnya baru kelihatan beberapa titik yang menunjukkan adanya kesinambungan dinding di bagian barat ini. Lalu khusus di mana kita berada sekarang ini adalah bagian yang lebih luas yang mengindikasikan gapura, sehingga tahun ini adalah upaya untuk memperjelas posisinya baik dari sisi struktur, lebarnya berapa, kemudian seberapa dalam posisi tanah asli dari dibangunnya struktur ini. Itu menjadi fokus pertama, karena untuk yang lain-lain, terutama yang timur kan sudah selesai semua ya. Karena tahun lalu kita sudah membuka sisi timur dan lengkap dari utara selatan, ternyata tidak ada indikasi pintu masuk atau gapura dari sisi timur. Walaupun kita belum melihat yang dari sisi selatan dan utara, tapi di barat ini kita mendapatkan adanya bukti adanya gerbang di sini. Nah, kita belum bisa memastikan bahwa gerbangnya hanya satu di barat ini. Tapi andai kata memang nanti terbukti hanya satu gerbang, maka ini merupakan satu indikasi adanya model pemukiman dengan sistem one way gate. Dan itu memang suatu yang sangat layak untuk tempat tinggal kaum bangsawan atau notabene penguasa. Karena dengan one way gate itu, satu gerbang saja itu memberikan unsur keamanan bagi pihak-pihak yang tinggal di dalamnya. Secara arkeologi sebenarnya kesulitan itu bukan pada persoalan teknik ya atau keberadaan tinggalannya, tetapi yang menjadi tantangan sebenarnya adalah karena situs ini itu sudah, dalam bahasa arkeologinya, sudah disturb, sudah rusak. Kita melihat di banyak titik ketika kita melakukan ekskavasi ini,
ternyata pada kedalaman bahkan sampai kedalaman 150 cm lebih itu kita mendapatkan adanya sampah modern. Nah, itu artinya bahwa masyarakat di sini itu sudah pernah melakukan penggalian di areal ini itu sampai kedalaman itu, bahkan di beberapa titik sudah terpantau itu sampai 2 meter, dan berakibat banyak bata yang merupakan bagian dari struktur ini sudah terambil. Jadi proses pengerusakan awal itu kita tidak pernah tahu kapan dilakukan, tapi itu berlanjut. Jadi pengerusakan awal berlanjut, kemudian masyarakatnya berganti, di sini mengalami proses sedimentasi, kemudian ada masyarakat baru yang datang, dan selang berapa puluh tahun atau berapa abad, mereka juga kemudian mendapatkan adanya tinggalan di bawah tanah ini, mereka juga mengambil bata-bata itu untuk kepentingan macam-macam, dan sekarang, pada masa sekarang ini, mulai tahun 2019 yang lalu, ekskavasi di sini sampai sekarang, ini kita mendapatkan bukti bahwa struktur yang seharusnya dulu utuh itu sekarang dalam posisi tinggal bagian bawah, ya. Bahkan sebagian berindikasi sudah diambil batanya sampai pada level yang paling bawah. Jadi ini yang sangat disayangkan, mengapa masyarakat dulu tidak melakukan upaya pelestarian atau pengamanan, karena mereka belum tahu, dan orang dulu cenderung menganggap bahwa ini adalah barang yang tidak bertuan. Jadi mereka bisa menganggap ya sah saja kalau mengambil bata untuk kepentingan pribadinya atau bahkan untuk kepentingan ekonomi, karena banyak cerita dari masyarakat sekitar ini sampai dengan tahun 1985 itu masyarakat masih mengambil bata-bata ini untuk dijadikan semen merah, dan semen merah itu sangat laku untuk komponen membangun bangunan modern, ya. Jadi ini adalah bata kuno yang menjadi bahan untuk semen merah yang sangat bagus kualitasnya. Dan dengan adanya gerbang ini, maka kita bisa juga melihat bahwa dinding keliling yang begitu masif, besarnya luar biasa ini tidak akan mungkin dibangun kalau bukan dari kalangan atas, ya. Dan kita memang butuh data tambahan nanti untuk bisa dikaitkan dengan data tekstual atau data tertulis yang sejaman. Karena arkeologi tidak akan bisa bicara banyak kalau semata-mata hanya dari tinggalan artefaktualnya, tapi kita juga membutuhkan data dukung dari tekstual sejaman.